Ini bagian yang menikung yang di pintu masuk jembatan Pandan Simo ya. Itu ada alat untuk mengaspal itu dari ADP ya, mobil mengaspal itu. Kemudian di sebelah kiri sana tanamannya banyak sekali kelihatan. Oke, kita lanjut ya dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, ini saya sekarang ada di proyek jembatan Pandan Simo ini. Ingin melaporkan perkembangan terbaru ya. Mari kita lihat lebih dekat dan lebih lengkap lagi. Oke, Sobat OBC, Sobat Om Bun Channel, ini saya ada di dekat dengan jembatan Pandan Simo ya. Ini jaraknya mungkin sekitar 50 meter ya. Jadi bisa kita lihat perkembangannya. Ini cepat sekali ya, karena saya lama tidak ke sini. Jadi selama bulan puasa juga belum pernah ke sini nampaknya, seingat saya. Tapi di sisi barat ya, pernah ini sekali. Nah, ini sekarang pengecatannya tinggal di bagian tengah itu. Ya, jadi pengecatan itu mungkin tinggal berapa pelengkung itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekitar 8 atau 9 pelengkung ya, karena ini ada bagian yang anjungan itu nggak kelihatan utuh ya. Ya sekitar kalau tidak 8 sampai 9 pelengkung ini kekurangan pengecatannya. Nah, kemudian ornamen atau bangunan yang berbentuk gunungan ini sudah dimulai ya. Sudah cukup tinggi itu. Nampaknya sedang dirangkai-rangkai itu. Itu kelihatan ya, ada sisi barat dan sisi timur, bentuknya sama itu. Itu yang kalau di marketnya itu yang bentuk gunungan itu ya, kemungkinan besar teman-teman ya. Jadi perkembangannya banyak sekali ini. Ini karena saya lama sekali tidak ke sini, hingga banyak sekali yang bisa saya laporkan nanti. Kemudian di bagian atas itu median dan separator ya, median dan separator sudah dicat itu. Ya separatornya ya, sudah dicat sampai dekat dengan calon gunungan itu ya, itu dinamakan apa, gapura atau apa ya. Jadi mungkin jaraknya sudah diatur kira-kira pas tengahnya itu. Dan kalau kita lihat ya, dari sisi barat sana, nampak sekali tiang-tiang lampu itu sudah komplit ya. Tinggal memasang lampu dan mungkin nyambung-nyambung kabelnya ya. Karena ini nampaknya lampu solar cell ya. Solar cell itu dengan tenaga matahari, hingga bisa menghemat listrik ya. Khususnya listrik dari PLN. Oke, kita geser ke timur. Di atas jembatan banyak sekali pekerja ya. Banyak sekali pekerja, namun di bawah hampir tidak ada pekerja. Oh, itu ada tangga yang jatuh, memang dijatuhkan ya, suaranya keras sekali. Oke, Sobat OBC, kita akan melihat lebih dekat lagi ya. Geser maju beberapa langkah, biar bisa melihat kiri dan kanan. Mari. Nah, di sisi pelengkung baja paling timur ya, itu juga sudah dicat itu semuanya itu. Dan nampaknya di sepatunya, sepatu pilar itu tidak dicat ya. Kalau kita lihat sampai ke barat sana tidak ada yang dicat ya. Di atas ada truk lewat. Nah, ini kemarin hari raya yang digadang-gadang bisa dilewati ya. Ternyata memang belum dibuka, padahal sebenarnya sudah bisa dilewati ya. Tapi mungkin karena berbagai pertimbangan, karena di atas banyak peralatan ya, peralatan pertukangan, peralatan teknik dan juga material-material, sehingga
diputuskan untuk belum dibuka, meskipun sudah dilewati sebenarnya. Bisa dilewati ya, meskipun sudah bisa dilewati. Nah, Sobat ABC, jembatan itu nampak megah ya. Nampak megah dan gagah ya. Bahkan bisa nampak mengalahkan jembatan buatan penjajah. Penjajah yang dimaksud adalah penjajah Belanda ya, karena Belanda itu banyak sekali meninggalkan jembatan dan infrastruktur yang kaitannya dengan pengairan ya, dan sampai sekarang masih utuh. Seperti jembatan Serandaan 1 ya, kalau tidak dirobohkan saat ini ya, itu masih utuh sebetulnya. Karena jembatan Serandaan 1 sekarang ini, ketika video ini saya buat, sedang dalam proses dirobohkan ya. Seandainya tidak dirobohkan, sebetulnya masih bisa bertahan meskipun hanya untuk sekedar museum ya, atau sebagai wahana untuk pendidikan ya. Pendidikan itu bisa dilihat dari konstruksi, bisa dilihat dari sejarahnya sebenarnya ya. Namun oke, sekarang Indonesia sudah bisa membuat jembatan yang megah dan gagah ya, mengalahkan jembatan bikinan penjajah. Mudah-mudahan jembatan Pandan Simo ini bisa tahan ya 100 tahun. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena jembatan Serandaan itu dibangun tahun 1925-an ya. Sekarang 2025 ya, 100 tahun ya. Jadi kalau misalnya jembatan Pandan Simo ini diresmikan tahun 2025, kalau kita hitung diresmikannya berarti tambah 100 tahun lagi, mudah-mudahan masih bisa dilewati. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan yang sifatnya tidak prinsip ya, mungkin hanya bagian-bagian pagar, bagian-bagian aspal, mungkin tidak masalah ya. Oke Sobat OBC, saya ini maju beberapa langkah lagi biar lebih jelas ya. Nah, bagi yang baru saja menemukan video ini ya, ini adalah jembatan Pandan Simo yang membentang di atas Sungai Progo. Sungai Progo keadaannya seperti ini ya sekarang ya, agak tinggi ini airnya tapi agak keruh. Nah, Sungai Progo ini menjadi batas alam antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Nah, jembatan Pandan Simo ini menghubungkan JJLS Kabupaten Bantul dengan JJLS yang ada di Kabupaten Kulon Progo ya. JJLS adalah jalur jalan lintas selatan yang sekarang beberapa ruasnya sedang dibangun ya. Di antaranya adalah jembatan Pandan Simo ini dan Kelok 18. Nah, jembatan Pandan Simo ini, teman-teman, Sobat OBC, ini merupakan perpaduan antara seni dan teknologi. Nah, bisa dilihat ya. Nanti kita melihat konstruksi dan bentuknya saja mungkin tidak perlu diberitahu, sudah bisa mengerti bahwa ini adalah jembatan Pandan Simo Yogyakarta. Karena pelengkung-pelengkung baja atau CSP itu kelihatan indah ya, seperti Bu Renteng ya, seperti Bu Renteng di daerah Sleman sana yang merupakan peninggalan Belanda ya. Kemudian juga ornamen-ornamen itu tidak hanya dibangun sekedar ornamen ya, sekedar tiang lampu, tapi ada semacam ukiran-ukirannya ya, yang tentu saja ukiran itu diambilkan dari budaya lokal, budaya Jawa khususnya Yogyakarta ya. Karena di sana sedang dibangun gunungan ya. Gunungan itu kalau saya lihat maketnya adalah salah satu bagian dari wayang, yaitu wayang gunungan itu ya. Yang filosofinya tentu banyak sekali. Itu dari sisi seninya ya.
Nah, dari teknologi jembatan ini dilengkapi dengan LRB, lead rubber bearing ya, peredam gempa, karena jembatan ini dekat dengan pusat gempa Sesaropa. Dan tentu pemirsa masih ingat ya, gempa di Jogja tahun sekitar 2006 ya, itu cukup besar sekali, hingga banyak memakan korban, khususnya di daerah dekat Sesaropa itu. Nah, jembatan Pandan Simo ini juga dekat sekali dengan Sesaropa ya, sehingga memang harus diberi peredam atau untuk mengurangi efek getaran gempa. Kemudian juga pelengkung-pelengkung baja ya, CSP ya, corrugated steel plate, yaitu juga memperkuat konstruksi jembatan Pandan Simo. Kemudian dicor dengan mortar foam, yaitu perpaduan antara semen dengan busa ya, busa atau mortar ya, sehingga lebih ringan dan lebih cepat dikerjakan. Nah, panjang jembatan ini sekitar 2,4 km ya, termasuk jalan pendekat ya, jadi cukup panjang sekali. Di sisi ujung-ujungnya itu bisa menjadi semacam objek wisata ya teman-teman ya, karena menjadi semakin menarik. Seperti di ujung baratnya itu ada bundarannya, itu juga nanti bisa menjadi objek wisata yang menarik. Oke, kita pindah ke bagian yang lain ya, biar lebih jelas lagi. Mari. Sobat OBC, sekarang saya ada di sisi timur. Jadi dari Sungai Progo ini saya di tanggul yang kedua, atau di jalan yang biasanya dilewati truk-truk pasir itu, atau kendaraan warga ya. Ini kelihatan dengan jelas di sini, karena posisinya lebih tinggi dari yang tadi ya. Jadi banyak juga pekerja yang ada di atas jembatan itu, meskipun panas ya. Ini kalau di sana anginnya banter ya, kalau di atas jembatan itu anginnya banter dan panas itu. Kemudian kelihatan di sini, dari sini ornamen itu ya makin tinggi juga, dan makin kelihatan bentuknya ya. Bentuknya sudah membentuk seperti gunungan ya. Kemudian di sana ada anjungan ya. Kemudian di sebelahnya ada pagar yang sudah dicat hitam. Kemudian ada anjungan lagi dan pagar lagi. Sudah komplit ini, mudah-mudahan 2 bulan lagi selesai ya. Karena kalau 2 bulan lagi berarti bulan Juni. Ya, mudah-mudahan bulan Juni sudah diresmikan ini. Ini perkiraan ya, mudah-mudahan. Kemudian dari sana, ujung sana sisi barat, kelihatan tiang-tiang lampunya yang berukir ya. Nah, sebagai informasi tambahan, jumlah pelengkung bajanya adalah 27. Nah, 27 ya. Kalau dijumlah 2 tambah 7 itu 9. Nah, tapi 9 itu angka paling besar ya. Mudah-mudahan diharapkan maksimal nih daya tahan dan fungsinya ya, bisa maksimal. Jadi nanti jembatan ini kalau jadi tentu sangat akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Dan arus lalu lintas di Pansela ya, Pantai Selatan ini, JCLS ini akan menjadi sangat ramai sekali ya. Arus lalu lintas barang, jasa maupun kendaraan. Oke, kita akan mendekat lagi. Mari. Nah, ini yang sisi timur ya. Sisi timur maksudnya timurnya pelengkung baja yang paling timur. Nah, suasananya beda sekali ya. Beda banget nih suasananya ketika awal-awal jembatan ini akan dibangun. Ini sudah relatif agak sepi dan terasa sekali ya bahwa jembatan ini sudah hampir selesai, karena suasananya juga sepertinya tinggal finishing ini. Gegap gempita dari alat-alat berat tidak begitu terdengar seperti zaman dulu
ketika awal-awal jembatan ini dikerjakan ya, karena sudah tidak ada alat berat ini, semuanya alat-alat ringan ya, alat-alat pertukangan. Nah, itu ada suara pukul-pukul ya, pukul-pukul ringan ya, bukan berat ya. Kalau alat berat suaranya mesti lebih keras, lebih nadanya lebih nada bass ya. Nah, ini suasananya udah terasa sekali bahwa jembatan ini sudah hampir selesai. Ini di sisi timur ya, separatornya udah dicat semuanya. Oke, kita lihat sisi yang lain ya, Sobat OBC. Mari kita ke timur. Sobat OBC, saya ada di tanggul ketiga ini. Jadi lebih dekat di sisi timurnya Plengkung Baja paling timur ya. Itu kelihatan tanaman perindang di tengah, tanaman perindang atau tanaman penghias ya. Itu sudah makin ke barat ya. Itu nampaknya seperti pucuk merah ya, atau mungkin semacam cemara udang ya. Ini dari jauh masalahnya ya. Jadi nanti tanaman itu kalau sudah subur memang bisa bikin rindang, tetapi tentu ada efek sampingnya juga ya. Jadi mungkin daun-daunnya itu bikin kotor jalanan ya. Ada petugas yang membersihkan ini mestinya ya, atau akarnya ya, akarnya mungkin sudah dipilih juga tanaman yang akarnya tidak merusak ya. Dan tanaman itu bukan tanaman yang bisa besar ya, seperti misalnya pohon mahoni, pohon jati dan sebagainya, mungkin tanaman-tanaman yang sifatnya perdu ya. Oke, kalau kita lihat ke barat, nah masih kelihatan itu calon gapura atau ornamen gunungan ya. Dari sini udah kelihatan sepasang kiri kanan ya. Kemudian di sisi baratnya juga makin tinggi juga ini. Nah, nanti kalau sudah lengkap semuanya, kita tinggal menunggu dibuka secara fungsional ya, dan mungkin juga peresmiannya kita tunggu saja. Mudah-mudahan bulan Juni dah selesai, artinya nanti pada peringatan 17 Agustus 2025, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini sudah bisa dilewati. Oke, mari kita lihat di sisi yang lain lagi, mari. Ini suasananya memang beda sekali ya, terasa ya. Di samping lebih sepi, juga peralatan-peralatan pendukung ya, seperti tangga-tangga atau scaffolding ini sudah ditumpuk di sini ya. Kemudian di sini di bagian atas sudah tidak ada pekerjanya ini. Jadi sudah beda sekali. Di situ ada genset juga sudah nampaknya tidak dihidupkan ya. Dan bagian bawah juga sepi. Sebetulnya bisa lewat di sini ya, ke timur ya. Tapi kayak selama masih ada larangan tentunya belum boleh, karena ini masih di area kerja. Oke, Sobat OBC, kita lihat di sisi timur lagi, ke timur lagi, mari. Ini di sisi paling timur dekat JJLS ya. Jadi di sini sudah lengkap dengan rambu-rambu itu, mulai rambu-rambu putar balik, kemudian rambu-rambu arah petunjuk ya, petunjuk jalan kemana. Kemudian juga tanaman-tanamannya di sisi timur sudah lengkap ini. Tanaman sudah lama ya, lampu, tiang-tiang lampu juga sudah lama, tapi rambu-rambu ini termasuk baru ya. Jadi rambu-rambu itu mestinya rambu-rambu misalnya jalan searah, kemudian batas kecepatan, putar balik, kemudian
tanda panah itu adalah arah kalau ke utara kemana, ke kanan kemana ya. Dan di situ banyak sekali ornamen-ornamen itu. Oke, kita lihat di sisi yang lain. Di sini pekerjaannya sudah sangat berkurang ya. Di sana ada alat berat di sisi timur itu. Oke, nah itu nampaknya ngangkut beberapa ornamen itu ya, mau digeser atau dipindah ke arah lain nampaknya itu. Ya sedang dipasang, diatur-atur itu. Oke, kita lihat di bagian yang lain, mari. Oke, Sobat OBC, sekarang saya akan melihat sisi yang paling timur atau sisi yang dulunya JJLS ya. Nah, kita lihat di sini. Ini sekarang kalau ke selatan lurus sudah tidak bisa karena jalannya sudah dibagi dua ya. Jadi dibagi menjadi dua arah ini. Oke, kita akan belok ke kiri. Nah, ini perkembangannya di sini seperti ini ya, di aspal. Wah, lumayan ini udah di aspal, banyak sekali pekerjaannya nih. Sisi barat juga seperti itu ya. Oke, kita akan belok ke kiri ya. Di ujung dari jembatan Pandan Simo sisi timur ini luas sekali sekarang. Lebarnya kalau dari awal itu, kalau saya bandingkan dengan yang timur itu tambahnya sekitar 3 meteran ya, atau setidak-tidaknya 2 meteran. Jadi ini jalan pendekat ya. Ini belum lama digali atau dikeduk, kemudian mungkin duduk lagi diperkeras ya. Kemudian juga ada pembatas pinggir ini ya, dicat warna hitam putih ini. Nah, ini ternyata sampai di sini. Jadi nanti lebarnya JJLS yang ke timur itu lebih kecil, lebih sempit ya. Jadi ada kemungkinan nanti yang ke timur diperlebar lagi nih. Jadi siap-siap saja ya. Oke, kita akan putar balik untuk melihat yang sisi kiri. Oh, di sana sudah ada kelengkapannya, ada rambu-rambunya ya, teman-teman ya. Ada rambu-rambunya, ada pembatasnya. Oke, demikian video saya kali ini. Oh ya, ini teman-teman, ini ada rambu-rambunya. Kalau ke lurus Bandara JIA, ke kanan Poncosari, kalau ke kiri Pandan Simo. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.